Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Juliani Nazarita dengan NPM 2020-21500-181. Di sini saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Surat Statuta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Juliani Nazarita dengan NPM 2020-21500-181, Nurjanah 2020-21500-189, Sri Sumarsih 2021-21-57005, Maratus Soliha 2021-21-57007. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengertian surat statuta. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, statuta berasal dari bahasa Latin statum yang artinya aturan atau hukum. Kata statutum sendiri adalah bentuk turunan stature yang berarti menata, mendirikan, dan mengatur. Statutum juga berasal dari kata stare yang didefinisikan sebagai menempatkan dan berada pada surat perkara dalam bentuk tulisan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat statut adalah anggaran suatu organisasi, misalnya perguruan tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat statuta adalah anggaran suatu organisasi, misalnya perguruan tinggi. Anggaran dasar dalam organisasi ini juga dimaknai sebagai peraturan. Dalam aspek negara, istilah peraturannya adalah undang-undang dasar. Sementara dalam sebuah perkumpulan adalah statuta. Sedangkan pengertian surat statuta secara umum adalah sekelompok surat yang dibuat berdasarkan statuta atau undang-undang dan semua peraturan serta ketentuan lain yang dapat menjadi pedoman, dasar hukum atau landasan pijak bagi pembuatan surat tertentu, atau sebagai dasar hukum bagi pembuatan surat lain. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, Pasal 1 menyebutkan bahwa statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Maratus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi surat statuta. Dalam Permendikbud nomor 139 tahun 2014 disebutkan Pasal 2 ayat 1, setiap perguruan tinggi wajib memiliki statuta sebagai peraturan dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Statuta perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disusun sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi. Ayat 3, penyusunan statuta perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada pedoman penyusunan statuta sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 peraturan menteri ini. Ayat 4, statuta perguruan tinggi ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa statuta berfungsi sebagai peraturan dasar pengelolaan dan pelaksanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Di samping itu, yang menyusun statuta perguruan tinggi ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nurjanah. Ya, contoh ini contoh salah satu surat statuta seperti surat edaran kepala daerah, surat keputusan, surat instruksi dari presiden dan lain-lain.
Nah, di sini kami menampilkan salah satu contoh surat statuta, yaitu surat keputusan dari salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Baik, saya akan Baik, berikutnya hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat statuta. Memiliki konsideran pertimbangan, menimbang, memiliki desideratum, tujuan surat, memiliki dictum, memutuskan. Memiliki bentuk tertentu seperti A. Norma hukum, Dauerhaftung, berlaku untuk umum dan berlaku selamanya selama belum dicabut. B. Norma hukum individual konkret, einmalig, berlaku untuk seseorang yang bersifat nyata, konkret, dan berlaku untuk sekali. Kasri, silakan. Baik, terima kasih Kak. Langkah-langkah membuat surat statuta itu ada 3 poin. Yang pertama yaitu merencanakan isi surat statuta. Dalam merencanakan isi surat statuta ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu konsideran. Konsideran ini maksudnya yaitu menimbang. Yang kedua yaitu deseratum, yaitu tujuan surat atau untuk apa surat keputusan itu dibuat. Yang ketiga yaitu dasar hukum atau mengingat begitu. Nah, terus yang keempat yaitu dictum. Dictum itu maksudnya yaitu memutuskan. Untuk langkah membuat surat statuta yang kedua yaitu menyusun bentuk surat dari perundang-undangan. Dalam menyusun bentuk surat dari perundang-undangan ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu judul, yang ketiga yaitu pembukaan. Dalam pembukaan contohnya seperti dengan mengucapkan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Terus berikutnya yaitu di situ akan dicantumkan jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu istilah konsideran. Untuk konsideran ini seperti dengan aturan menimbang begitu. Nah, berikutnya yang keempat yaitu dasar hukum. Dasar hukum yaitu mengingat. Biasanya diawali dengan kata-kata mengingat gitu. Nah, untuk yang kelima yaitu dictum. Dictum maksudnya yaitu memutuskan. Untuk yang menyusun bentuk surat dari perundang-undangan yang ketiga yaitu batang tubuh. Nah, batang tubuh ini ada 5 poin, diantaranya yaitu ketentuan umum, yang kedua yaitu materi pokok yang diatur, yang ketiga yaitu ketentuan pidana, yang keempat yaitu ketentuan peralihan, yang kelima yaitu ketentuan penutup. Nah, di sini di poin yang kedua menyusun surat perundang-undangan ini ada namanya bagian penjelasan. Nah, di bagian penjelasan ini ada penjelasan umum. Nah, untuk penjelasan umum ini pasal demi pasal yang disampaikan dalam penjelasan umum, pasal demi pasal. Biasanya seperti itu. Lanjut, Kak. Langkah yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan karakteristik PP, peraturan pemerintah, yaitu menetapkan lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan. Nah, yang keempat yaitu pemberian nomor rancangan peraturan perundang-undangan oleh Menseknek, kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk diundangkan. Ya, baik. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah surat statuta adalah sekelompok surat yang dibuatkan berdasarkan statuta atau undang-undang dan semua peraturan serta ketentuan lain yang dapat menjadi pedoman, dasar hukum, atau landasan pijak bagi pembuatan surat tertentu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.